Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja atau UKIN pada BBG Batch 4 Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetyo dengan NIM 250119113 mahasiswa PBG dalam jabatan Batch 4 Transformasi tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bidang studi Al-Quran Hadis. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN di Misnido Mutolibin dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi pokok hadis tentang amal soleh pada murid kelas 6. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Baik, selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran anak-anak sekalian. Saya panggil mulai dari yang pertama, Ahmad Musohihul Hasanat, Ananda Dianova, Ajat Fikol Bilila, Aiman Fahroni, dan yang terakhir Solahuddin Al-Ayubi. Oke, selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, mungkin kita bermain game dulu agar pembelajaran hari ini bisa semangat, ya. Oke? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Untuk pembelajaran di minggu kemarin, masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang apa? Surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ada berapa ayat? 8. Surat Al-Insyirah diturunkan di kota Mekah. Oke, selanjutnya bisa dilihat di layar. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, murid dapat menghafal dan menulis hadis tentang amal soleh. Yang kedua, murid dapat menjelaskan arti hadis tentang amal soleh. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan isi kandungan hadis tentang amal soleh agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam layar ini ada 3 gambar. Mungkin ada yang tahu gambar mulai dari yang gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, Mas Abi silakan. Nomor 1 infak, Pak. Infak. Yang lain ada lagi? Oke, jadi untuk gambar nomor 1 yaitu orang yang memasukkan uang atau koin ke dalam kotak amal. Nah, ini contoh orang yang melakukan sedekah. Untuk gambar nomor 2, ada yang tahu gambar apa? Ya, Mbak Lila? Orang yang belajar, ya. Untuk gambar nomor 2 ini yaitu anak-anak lagi belajar mengaji. Nah, ini contoh ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ada yang tahu gambar apa? Ya, Mbak Diva? Orang yang berdoa. Baik, untuk gambar nomor 3 yaitu gambar
anak lagi berdoa. Ini menunjukkan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Selanjutnya bisa dilihat ini hadis perintah untuk beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Badiru bil a'mali fitanang kaqita'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Artinya, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Namun di sore hari menjadi kafir, atau di sore hari beriman, namun di pagi hari menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini kita diperintahkan untuk beramal soleh. Selanjutnya anak-anak tonton video berikut. Lumayan nih, gaji awal tahun udah cair. Jangan lupa sedekahin ya bang. Nih, belajar yang rajin ya dek. Makasih bang. Curang, gimana sih? Kan kita mau ngingetin agar diangkat sedekah. Kok malah kita diangkat terus sih? Iya ya, kenapa juga tadi aku terima uangnya? Biasa kan sih, yang fokus. Maaf. Ini bang, kita kembalikan uangnya. Anak kecil zaman sekarang udah gak mau dikasih uang recehan. Hei, jangan panggil kami anak kecil bang. Dengar, aku adalah curi dan aku adalah culat. Kita adalah penjaga hatimu. Ya, terserah kalian deh. Terus apa mau kalian? Kita mau ingetin, mumpung ada rezeki sebagian jangan lupa disedekahin. Yaelah, buat apa sedekah? Untung kakak ngabisin uang iya. Mau tahu untungnya? Yuk ikut denganku. Tolong, lepaskan aku dari sini. Aku tidak kuat, panas. Sudah, nikmati saja sampai dosamu benar-benar habis terbakar. Tolong, percepat siksaanku biar aku bisa segera keluar dari sini. Oke, jika itu maumu. Ya. Ada apaan? Saat dia hidup, dia pernah bersedekah untuk pembangunan masjid. Itu sudah dihitung, tapi tetap saja belum bisa menghapus dosanya. Tapi masjid itu selalu ramai digunakan untuk beribadah. Dan dari banyaknya orang yang beribadah, dia terus mendapat bagian pahala. Seberapa banyak yang dia dapat? Nih, lihatlah. Banyak juga ya. Coba bandingkan sama sisa dosanya. Nih, catatan dosanya. Ini sih lebih dari cukup untuk membayar sisa dosanya. Ya udah, lepaskan dia. Beruntunglah, berkat sedekah yang menjadi jadiah bagimu. Akhirnya kamu terbebas dari siksaanmu. Benarkah? Wasih. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Baik, dari video yang kita tonton tadi ini menjelaskan orang yang lagi disiksa di neraka. Karena orang tersebut memiliki amal jariah atau amal soleh yang dilakukan ketika di dunia, dia tidak jadi disiksa karena mempunyai amal jariah yang terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Nah, selanjutnya yaitu pengertian amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah dan bermanfaat bagi sesama. Hadis tentang amal soleh. Anak-anak, silakan tirukan saya. Kita baca bersama-sama hadis tentang amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Idza matal insanu qata'a. Anhu amalu. Illa min salatah. Illa min sadaqatin jariyah. Aw ilmi yuntafa'u bih.
أو علم ينتفع به aw waladin sholihin yad'u lah. أو ولد صالح يدعو له. Rawahu Muslim. رواه مسلم. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Apa sedekah jariah itu? Sedekah jariah adalah memberikan harta benda dengan ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Harta atau benda yang dapat diberikan berupa benda yang bermanfaat secara terus-menerus. Contohnya misalnya kita mewakafkan tanah untuk dibangun masjid. Terus yang lain bisa dibangun pondok pesantren dan tempat lain yang terus bermanfaat. Selanjutnya yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipelajari dan digunakan untuk kebaikan diri sendiri, orang lain, dan sesuai dengan ajaran agama. Contohnya, ketika kita mengajarkan orang lain membaca Al-Quran, nah, selama orang tersebut membaca Al-Quran, kita akan selalu mendapatkan pahala, walaupun kita sudah meninggal. Atau misalnya saya mengajarkan kalian. Nah, kalian besok menjadi guru mengajarkan murid kalian. Terus murid kalian mengajarkan muridnya lagi. Nah, itu walaupun saya sudah meninggal, saya akan terus mendapat pahalanya. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, yaitu anak yang berperilaku baik, taat kepada Allah, dan senantiasa berdoa agar kedua orang tuanya selalu diberikan kebaikan, kesehatan, keselamatan, dan rahmat oleh Allah SWT. Contohnya, anak yang mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Baik, dari pelajaran yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Mbak Diva dulu, silakan berdiri. Ya. Pak, dalam sedekah jariah ketika saya berbagi makanan dengan teman, apakah termasuk sedekah jariah? Oke, jadi yang ditanyakan Mbak Diva, apakah kita ketika berbagi makanan dengan teman termasuk sedekah jariah? Jawabannya tidak, itu hanya termasuk sedekah biasa atau perbuatan baik yang lainnya, karena tidak memiliki manfaat terus-menerus. Sedangkan yang dimaksud sedekah jariah adalah yang memiliki manfaat terus-menerus. Selanjutnya ada lagi yang bertanya? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tadi Mas Sohi, silakan berdiri. Pak, bagaimana jika seorang tidak memiliki anak? Oke, jadi Mas Sohi bertanya, bagaimana jika seseorang tidak memiliki anak? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana jika kita tidak memiliki seorang anak? Kalau kita tidak memiliki anak, maka kita tidak mendapat doa dari anak yang soleh. Tapi kita bisa melakukan amal soleh yang lain, yaitu tadi apa? Sedekah jariah atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Mbak Ajlin tadi. Pak, yang dimaksud dalam hadis tadi apakah anak kandung atau anak angkat? Oke, yang dimaksud anak yang soleh, apakah harus anak kandung atau anak angkat? Jawabannya, mau anak kandung, mau anak angkat, atau mau anak tiri, semuanya termasuk. Kalau anak itu mendoakan orang tua, maka termasuk anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan pasti doanya akan nyampai kepada orang tuanya. Bahkan kalau kalian mendoakan saya, guru atau orang tua ketika di sekolah pun, doanya pasti akan sampai. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Kelompok langsung sesuai meja masing-masing. Saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 yaitu menulis hadis dan arti tentang amal soleh. Kelompok 2
berdiskusi 3 amal yang tidak terputus meski seseorang tersebut telah meninggal. Dan kelompok 3 berdiskusi menganalisis isi kandungan hadis tentang amal soleh. Nah, ini untuk tugasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk bekerja kelompok masing-masing. Silakan. Ayo, nanti. Anak-anak, waktu tinggal 2 menit lagi. Harap diselesaikan lebih cepat. Oke anak-anak, waktu sudah habis. Setelah ini perwakilan kelompok masing-masing harus maju mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silakan perwakilannya untuk ke depan. Perkenalkan, saya Salwa Nabila dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, menulis dan mengartikan hadis tentang amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata anhu amalu illa min salasatin illa ma sadaqatin jariyah au ilmin yutafa'u bi awalatin sholihin yadkula. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. HR Muslim. Baik anak-anak, dari
presentasi kelompok 1 apakah sudah jelas atau ada tanggapan barangkali? Tidak. Kalau tidak, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Diwakili oleh siapa? Perkenalkan, saya Salahuddin Alayubi dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menyebutkan 3 amal yang tidak terputus meski seorang tersebut telah meninggal. 1. Sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang secara terus-menerus. Contoh sedekah jariah adalah mewakafkan tanah untuk masjid atau pesantren. 2. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipelajari dan diamalkan untuk kebaikan sesuai ajaran Islam. Contoh ilmu yang bermanfaat mengajarkan membaca Al-Quran. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh adalah anak yang taat kepada Allah, berakhlak baik dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Contoh perilaku anak soleh, mendoakan orang tuanya setelah sholat. Baik, penjelasan dari kelompok 2. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Contoh lain sedekah jariah. Contoh lain sedekah jariah, Mas Abi, silakan jawab. Jawabannya adalah contohnya memperbaiki genteng sekolah yang sudah bocor, merenovasi pondok, pesantren, dan lain-lain. Bagaimana, Mbak Lila? Sudah? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Berikan tepuk tangan untuk Mas Abi dari kelompok 2. Silakan kembali. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3 diwakili oleh siapa? Mbak Lila, silakan. Perkenalkan, saya Al-Zafi Qalbilillah dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Analisis kandungan hadis. 1. Dalam hadis disebutkan terputuslah semua amalnya. Apa maksud dari kalimat tersebut? Jadi, maksud kalimat terputuslah semua amalnya adalah seseorang yang telah meninggal dunia tidak lagi dapat menambah pahala dari amal perbuatannya sendiri, karena masa beramal telah berakhir dengan kematian. 2. Menurutmu, apa persamaan dari ketiga amal istimewa, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh, sehingga pahalanya akan terus mengalir? Semua amal itu memiliki manfaat yang berkelanjutan dan terus dirasakan oleh orang lain, sehingga pahalanya tetap mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia. 3. Hadis ini mengajarkan kita untuk berpikir jangka panjang, bahkan setelah kita meninggal. Mengapa penting bagi seorang muslim untuk memikirkan kehidupan setelah kematian? Karena dunia bersifat sementara, sedangkan akhirat kekal. Dengan memikirkan akhirat, seorang muslim akan menempatkan dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Baik, dari penjelasan kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan atau tanggapan? Tidak. Kalau begitu, berikan tepuk tangan untuk Mbak Lila dari kelompok 3. Oke anak-anak, selanjutnya berdiri. Kita bermain game dulu sebentar biar tidak mengantuk. Oke. Angkat tangan semua. Angkat tangan. Gerakkan jarinya. Gerakkan jarinya. Pelan-pelan. Cepat. Pegang hidung. Loh, ayo yang nggak konsentrasi siapa? Ayo, siapa yang tidak konsentrasi hidung kok di sini? Sekali lagi, angkat tangan, gerak lambat, gerak sedang, gerak cepat, pegang telinga. Oke, silakan duduk kembali. Baik, untuk merefleksi kegiatan hari ini, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika suatu hari kita meninggal dunia, amal apa yang ingin terus mengalir dari diri kita? Mas Aiman? Sedekah jariah. Sedekah jariah, oke.
Selanjutnya, mengapa menurutmu Allah menyukai amal yang dilakukan secara ikhlas dan terus bermanfaat? Mbak Lila? Karena amal tersebut lahir dari iman yang tulus, membawa kebaikan bagi banyak orang dan mendatangkan pahala yang terus mengalir. Oke. Selanjutnya, amal soleh apa yang bisa kamu mulai dari rumah hari ini, Mas Abi? Mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Jadi, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu beramal soleh dan 3 amal yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen akhir untuk pembelajaran hari ini melalui tes tulis. Saya akan bagikan soalnya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu mengerjakan tinggal 2 menit lagi. Silakan diteliti jawabannya. Jangan sampai ada salah. Namanya jangan lupa. Aku. Oke anak-anak, waktu sudah habis. Silakan dikumpulkan di ketua kelompok masing-masing. Baik anak-anak, asesmen sudah selesai. Nanti akan saya nilai. Dan untuk pembelajaran hari ini jangan lupa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu amal soleh tadi. Ya, bisa sedekah jariah, bisa belajar bersungguh-sungguh agar mendapat ilmu yang bermanfaat, bisa mendoakan kedua orang tua, agar kita menunjukkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, dan cinta kita kepada ilmu, cinta kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dahulu.
Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.